Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi. Kita sepakat sebelum memulai perkuliahan tetap memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan ridhonya kita dapat melaksanakan amanah perkuliahan sebagaimana jadwal yang telah direncanakan. Sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Nabi yang terakhir yang selalu mengajak umatnya, jamaahnya, pengikutnya dari alam kegelapan ke alam terang benderang dan selalu berusaha untuk memperbaiki akhlaknya. Kita sepakat memohon dan meminta syafaat kelak di kemudian hari. Bahagia kan? Jadi umatnya Rasul. Baik rekan-rekan, sebelum saya memulai tentang materi perkuliahan, kita masih membahas tentang sejarah hukum agraria pasca kemerdekaan dan reformasi. Kalau kemarin kita bercerita tentang sejarah, tapi sejarah zaman raja-raja, ya kan, sampai zaman kemerdekaan, ya kan. Jadi ini perjuangan itu, jadi zaman raja-raja waktu itu masih dalam bentuk penjajahan Londo Jepang kemarin kan saya ceritakan ya. Nah sekarang akan membedakan sejak zaman di Indonesia kan ada tiga ya, Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Nah apa yang saya bahas itu nanti. Reformasi bagaimana, Orde Lama bagaimana, Orde Baru bagaimana ya. Yang kedua rekan-rekan, karena hukum ini bisa dipahami secara logika sehatmu, intelektualmu, silakan rekan-rekan nanti membentuk kelompok. Satu kelompok paling banyak anggotanya 4 atau 5. Kalau misalnya di kelasmu itu kan ada 31 kalau tidak salah. Silakan Anda bentuk 6 kelompok. Ya berarti 5. Dengan membentuk kelompok, nanti tunjuk satu kelompok. Nah, setelah ditunjuk satu kelompok untuk membuat makalah dikandung masuk untuk melaksanakan presentasi. Pastikan pertanyaan materinya mana Pak? Silahkan rekan-rekan buka lagi pada saat pertemuan pertama. Di situ kan ada materi kuliahan. Pilih salah satu. Ya. Nah, kalau sudah silahkan nanti rekan-rekan berarti bukan minggu ini ya, minggu depan presentasikan dari kelompok 1 dengan waktu 15 menit. Kalau ada pertanyaan, ada saran, ada pendapat, 5 menit. Praktis 20 menit. Kalau saya cukup waktunya, silakan dalam satu hari itu bisa dilaksanakan 2, bahkan bisa 3. Oke? Jadi silakan rekan-rekan kalau sudah yang menjadi ketua kelompok, yang bisa memberikan saran, pendapat, ada nilai-nilai khusus dalam perhatian kita. Nah, jadi yang paling terakhir sebelum kita melaksanakan kuliah, saya pesan salam sehat, betul-betul bersungguh-sungguh niat belajar, tidak ada yang ele-elean ya. Selalu saya katakan tidak ada yang ele-elean. Absen baik WA maupun free class segera diisi. Baik, rekan-rekan, sejarah hukum agraria pasca kemerdekaan dan reformasi. Ya. Pada masa ini aturan atau hukum yang berlaku berdasarkan ketentuan pasal ya Undang-Undang tahun 1945, beberapa aturan disesuaikan dengan sebagai berikut. Ya. Hubungan antara hak haring dan hak rakyat
atas tanah khusus hak ulayat. Yang kedua, negara bukan sebagai pemilik akan tetapi hanya diberi kewenangan untuk menguasai. Ya. Penghapusan hak konvensi. Semua tanah milik raja, hanya sebagai pemakai dan wajib menyerahkan kepada raja setengah atau 2/3 dari rakyat. Jadi begini ya, kesimpulannya beginilah. Pada zaman raja, rakyat itu cuma hanya sebagai pengelola. Karena apa? Itu pun hasilnya setengah atau 2/3-nya disetorkan kepada raja. Jadi semua kewenangan tentang dunia pertanahan itu, tanah itu adalah milik raja. Nah, pertanyaannya kan gampang, ini namanya sejarah ya. Satu contoh misalnya di Jogja. Jogja itu hampir semua adalah milik si Sultan Hamengkubuwono. Makanya Cina pun banyak yang ngeklaim kan pernah dipersoalkan. Hampir itu semuanya milik raja. Kenapa? Kok sekarang pertanyaan lagi, Anda sebagai hukum, saya juga sebagai hukum, dan saya berhak kan untuk menganalisa. Karena apa? Dulu saat penjajahan Jepang, Londo yang 350 tahun dan dilanjutkan oleh Jepang, untuk mengendalikan ya, memudahkan pengendalian penjajah, pasti akan ditunjuk oleh seorang raja. Raja tinggal ngomong, si penjajah Gubernur Jenderal Londo, "Hai raja, kamu sudah tak kasih loh kewenangan dalam bentuk kemasan undang-undang itu tadi. Kamu tinggal nyetor saya loh. Kalau tidak saya blogem," kasarnya kan gitu. Saya copot kamu. Nah itu. Jadi tidak perlu harus misalnya undang-undang itu yang melaksanakan aplikasi dalam bentuk undang-undangnya si penjajah, enggak dong. Apalagi makanya saya selalu katakan bahwa Londo itu bentuk politiknya adalah politik adu domba. Jadi rakyatnya biar berseteru antara kelompok satu dengan kelompok lain. Dibuatlah raja-raja eksponensial. Itu kan zaman raja-raja. Nah, tuh. Setelah itu diundang-undangkan, muncul, ya kan? Kalau tahun 60 itu Orde Lama atau Orde Baru? Masih Orde Baru itu, antara bergulirnya antara Orde Lama ke Orde Baru. Jadi masih karena tahun 45 merdeka, Pak Karno menjabat itu dengan keluarnya dekret presiden itu, ya, 5 Mei tahun 1959. Jadi ya masih dalam suasana antara gaya Orde Lama dengan gaya Orde Baru. Karena dikeluarkan Undang-Undang Pokok Agraria, ya, nomor 5 tahun 1960 pada tanggal 24 September 60. Oke. Sedangkan undang-undang tersebut isinya pokok karya pada hakikatnya mengakhiri berlakunya peraturan-peraturan hukum tanah kolonial. Nah ini. Jadi yang tadi seolah raja itu penguasa penuh, dengan muncul Undang-Undang nomor 560 gugur, tidak berlaku lagi dengan peraturan yang dibuat oleh kolonial itu. Yang kedua, Undang-Undang Pokok Karya juga mengakhiri dualis atau pluralisme hukum tanah Indonesia. Yang dimaksud dengan dualisme hukum tanah Indonesia adalah hukum tanah barat tentang hak barat, hukum tanah adat tentang hak tanah Indonesia. Jadi mungkin analisanya, jadi masih dengan menggunakan gaya-gaya aplikasi hukumnya itu masih dengan bernuansa kebarat-baratan, ada sudah sebagian bernuansa ke
arah adat. Namanya adat itu aslinya adalah budaya yang ada di Indonesia itu secara umum bangsa kita, ya kan? Nah, kedua berlakunya pada saat itu, ya, dengan pluralisme hukum tanah di Indonesia, yang pertama adalah hukum tanah adat. Yang kedua, hukum tanah barat. Yang ketiga, hukum tanah antar golongan. Yang keempat, hukum tanah administratif. Yang kelima adalah hukum tanah swapraja. Jadi nanti rekan-rekan, kalau saya ngomong terus, serius banget kan ya. Silakan untuk pemahaman dibaca itu. Nah, hukum tanah adat apa sih? Kalau di pointer kita ini mungkin dianggap kurang jelas, ya silakan Anda tanya sama Mbah Google. Nah, tulis tuk hukum tanah adat apa? Pluk, pasti akan keluar. Oke? Nah. Terus lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria merupakan era perombakan dan pembaharuan di bidang hukum agraria. UUPA, ini jangan sampai salah, ya. Undang-Undang Pokok Agraria. Di Indonesia, semua aturan hukum mengatur tentang persoalan agraria. Lebih khusus mengatur masalah tanah, ya, sehingga menjamin hak semua pihak dan perlindungan hukum bagi para petani. Dengan demikian diharapkan adanya penegakan hukum yang tegas dan konsisten tanpa adanya diskriminatif. Nah, jadi harapannya seperti itu. Jadi tidak ada kamu raja, tidak ada kamu pejabat, tidak ada kamu rakyat. Intinya kalau secara legalitasnya kan di tanah itu Anda punya tanah dibuktikan dengan apa? Sertifikat. Sertifikat berdasarkan apa? Dari proses pengeluaran BPN maupun agraria kan. Badan Pertanahan Nasional BPN. Oke. Terus dengan lainnya UUPA, maka satu menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam menguasai kepemilikan tanah. Yang kedua, pemerataan kesempatan untuk memperoleh hak atas tanah dengan jalan pembatasan, penguasaan dan memilikan hak atas tanah oleh seseorang atau badan hukum yang tadi saya ceritakan. Ya, melalui BPN Agraria. Penentuan batas maksimal atau batas minimal pemilikan dan penguasaan tanah, ya. Pertanian dengan melaksanakan program Landeprom. Yang keempat, diupayakan agar semua jenis hak atas tanah didaftarkan oleh pemerintah maupun pemegang haknya guna memperoleh kepastian hukum dan hak dalam rangka perlindungan hukum dan hak pemegang hak atas tanah. Nah, itu kepemilikan legalitas secara sah. Kalau namanya tanah jenenge sertifikat. Kalau cerita sertifikat, terkadang kalau tanah itu, ya mohon maaf, beberapa kali ini sedikit tak lari melenceng ya. Jadi dengan adanya awal sejarah kan begini, tanah tidak akan melebar, ya kan? Jadi tanah kan kalau pernah kan pertemuan pertama saya bilang, misalnya luas tanah di seluruh negara Indonesia 200 juta hektar ya 200 juta hektar. Padahal perkembangan manusia itu tiap hari semakin bertambah. Akhirnya ruang gerak semakin sempit. Banyak peristiwa yang satu lokasi
ada 2 sertifikat, bahkan ada 3 sertifikat. Nah, nanti bagaimana cerita proses pembuktiannya? Nah, itu seru juga kalau nanti kita ceritakan. Ini kan masih cerita sejarah ya. Jadi seperti itulah. Makanya undang-undang itu untuk mengatur, tujuannya apa? Selalu saya katakan berulang-ulang loh. Jadi tujuan hukum itu satu, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Itu harus ingat betul. Jadi ujung-ujungnya hukumnya tujuannya seperti itu. Terus lanjut, melakukan konversi semua hak atas tanah yang sebelumnya berdasarkan hukum barat dan hukum adat. Nah ini karena sudah zamannya sudah berubah, muncul itu Undang-Undang Nomor 5 tahun 60, berubah ya kan, ala barat menjadi ala adat kita. Karena hukum itu dibentukkan berdasarkan kepentingan masyarakat saat itu, berdasarkan budayanya, ya kan, berdasarkan kebutuhan saat itu. Dan setelah itu sosialisasikan untuk membuat satu undang-undang kan seperti itu. Nah, itu yang benar seperti itu. Tapi kalau sekarang membuat undang-undang serba insan, jangan tanya sama saya, tanya sama anggota apa, kalau dewan apa? Legislatif ya. Tanya sama legislatif. Makanya rekan-rekan itu memilih untuk menjadi dewan kongres ya. Kongres kalau di Amerika itu kongres, kalau kita ini DPR, MPR. DPR ya, wakil rakyat, orang yang punya kredibilitas, orang yang punya kemampuan di bidang hukum. Jadi dia asal-asalan. Bagaimana sih tata cara untuk pembuatan suatu undang-undang? Pasti dia akan laksanakan sebagaimana dengan prosedur ya. Terus melakukan pengaturan kembali sistem gade tanah. Jadi ini udah diatur semua ya. Mengatur tentang gade pun apapun. Kalau dulu kan memang sering orang tua kita cerita, tanah saya disewakan kepada si Fulan kurun waktu sekian tahun dengan sewa sekian, ya kan? Ada juga yang bagi hasil. Nah itu mungkin adat istiadat yang kita ini kan. Terus larangan penguasa tanah pertanian secara absente dan restribusi tanah pertanian yang dikuasai oleh negara kepada para petani yang memiliki tanah kurang dari 2 hektar. Wah, enaknya ini. Coba ini kalau ini, pertanyaannya apakah sudah benar? Kalau seandainya rakyat kita, ini yang berdasarkan undang-undang yang tadi dan diatur, setiap warga punya 2 hektar, waduh, sangat indah, sangat sejahtera. Nah kita ini coba tanya sama ortu kita masing-masing, ya kan? Saya saja tidak punya tanah seluas 2 hektar. Oke, itu tanyakan sama diri kita masing-masing, tidak usah hukum ini. Nah, sekarang hukum agraria sejak tahun 60 hingga era reformasi. Perkembangan politik didasarkan pada undang-undang ya, PA. Dengan lahirnya UU PA, Undang-Undang Nomor 5 60, Lembaran Negara tahun 1960, 104 dan tambahan nomor 235 Peraturan Dasar Pokok Agraria, maka mulai saat itu terjadi perombakan secara menyeluruh pengaturan tentang agraria. Jadi rekan-rekan, ada hak bangsa, hak menguasai negara, hak pengakuan hak rakyat, pemberian akan hak-hak perorangan ya. Jadi ini era reformasi, lebih prinsip fungsi sosial, pengaturan tentang right reform ini lebih digali lagi, lebih akan disempurnakan ya. Dan mudah-mudahan ya, ini akan menjadi bermanfaat dan akan membuat rakyat kita menjadi sejahtera, senang, tidak akan terjadi ini. Baik rekan-rekan, tetap PowerPoint ini akan saya share dan rekan-rekan itu silakan baca ya. Narasi saya dipadukan untuk minggu depan. Rekan-rekan tadi yang sudah saya katakan, presentasi sesuai dengan materi kuliah.
silakan. Kalau yang siap pertama, saya tidak mematok kelompok 1, 2, 3. Pokoknya yang mulai siap minggu depan, saya akan punya nilai plus. Kalau ada sesuatu yang kurang berkenan dan kurang tepat, saya sebagai mohon maaf. Kalau ada suatu kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat, salam belajar. Apapun bentuknya, olahraga untuk kesehatan selalu diutamakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.